Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Majelis Kopi Hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kaki kita pada malam hari ini menuju majelis untuk semata-mata kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam talabul ilmi ini. Mudah-mudahan kita menuai manfaat dan juga keberkahan hidup kita dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan daripada pembahasan kitab Sulamat Taufik, yaitu masih dalam bab jual beli yang diharamkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila qawlihi wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu wal lahmi bil hayawan wa daini bidain wa bai'ul fudulihi. Wa yahrumu, dan haram bai'u, jual beli atau menjual ma sesuatu, lam yaqbidhu, yang belum diterima atau belum digenggam. Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, amin, menjelaskan dalam kitab ini bahwa hukumnya adalah haram, yaitu jual beli atau menjual sesuatu, yaitu barang yang mana barang tersebut itu belum diterimanya atau belum digenggam. Bahasa orang sekarang mah jual beli ini disebut namanya dropshipping. Tahu dropshipping? Dropship ya. Orang yang menjual beli melakukan hal yang seperti ini disebut namanya dropshipper. Ya, dropshipper. Nah, ini orang tukang inian online ngerti nih dropshipper itu apa. Jadi dropship itu adalah jual beli yang kagak pakai modal. Sejatinya bukan dia penjualnya, tapi dia ada suppliernya. Dia ada suppliernya, ya. Kemudian dia menawarkan ke orang. Artinya barangnya bukan punya dia. Barangnya bukan punya dia, tapi dia nawarin. Terjadi akad di situ, maka itu haram hukum. Dropship ini menjadi perdebatan, ada beberapa perbedaan dari pandangan ulama-ulama. Intinya dropship itu jual beli yang gak pakai modal, yang barangnya mah kagak ada. Barangnya bukan punya dia, tapi dia so-soan ngejual. Maklar, maklar ya. Kalau calo itu artinya kan orang yang diberikan hak kuasa. Wakil itu. Berbeda lagi dengan reseller. Kalau reseller itu dia menjual barang yang sudah jadi miliknya dia. Tengkulak. Ya. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram. Tidak sah jual beli yang barang tersebut belum diterima. Tetapi dalam perbedaan itu mengenai dropship ini, dilihat dari sisi keharamannya itu adalah akan terjadinya goror. Bai'ul goror itu adalah jual beli yang contohnya begini. Dropship itu dia akan menjual barang. Dia ngambil dari suppliernya. Barangnya emang nggak ada. Ditawarin ke kita. Sewaktu-waktu barang tersebut ada cacat, yang dikhawatirkan kemudian di situ ada kezaliman, ini pembeli ini komplainnya kemana? Ke dropshipper atau ke suppliernya? Itu kan yang nggak jelas di situ.
ya maka di sini dijatuhkan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Sementara yang menjadi perbedaan pendapatnya itu adalah soal perizinan. Maka pangkal hukumnya adil di sini adalah soal izin. Ada dropshipping yang dia belum mendapatkan izin dari suppliernya, dari penjual aslinya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ini jelas hukumnya haram. Ya, ini jelas hukumnya haram. Tetapi menurut mazhab Imam Maliki, ada yang membolehkan, seperti Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, maklar, jual beli maklar dalam soal maklar ini masih diperbolehkan, asalkan ada syaratnya, yaitu upah. Ya, jual beli yang contohnya seperti maklaran ini, menurut Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya, ini masih diperbolehkan. Tetapi syaratnya adalah adanya upah. Sebagian lagi dalam mazhab Maliki tidak membolehkan. Yang benar-benar hanya membolehkan itu di dalam mazhab Imam Hanafi. Jual beli dropshipping ini yang dia belum mendapatkan izin daripada suppliernya. Kan ada yang begitu ya. Bagaimana bila dropshipping ini atau dropshippernya sudah mendapatkan izin daripada supplier atau penjual aslinya? Nah, ini disebut nanti jual belinya yaitu bai'u ainin ghaibah mausufatin bil yad, yaitu jual beli yang mana barangnya itu nggak ada di tempat, tetapi dapat diketahui sifat dan ciri daripada barang tersebut. Namanya bai'u ainin ghaibah mausufatin bil yad. Jual beli yang mana barangnya itu mah kagak ada di tempat, tetapi dapat diketahui sifat dan ciri khas daripada barang tersebut. Maka menurut mazhab Syafi'i, yang seperti ini dibolehkan. Yang sudah mendapatkan izin daripada supplier, jual beli seperti ini itu dibolehkan. Maka di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu dikatakan gini, idza syuhidat walakinnaha kanat waqtal aqdi ghaibah annahu yajuz. Apabila barang tersebut sudah pernah disaksikan atau pernah terlihat, akan tetapi dalam waktu akad emang barangnya kagak ada di tempat. Nah, hal yang seperti ini di dalam Kifayatul Akhyar dikatakan annahu yajuz, jual beli seperti ini diperbolehkan. Atau kita boleh menggunakan tadi akadnya akad salam. Akad salam itu akad dengan kita memesan. Contoh dengan orang yang kita beri hak kuasa. Dia mah nggak jual, tapi dia mau ngebantu kita untuk membeli. Saya mau beli itu, tapi barangnya nggak ada di saya. Barangnya ada di fulan. Oke, saya beli dengan harga sekian. Nih, duitnya dititip. Atau boleh misalkan dikasih nomor rekening transfer daripada si penjual aslinya. Nah, itu masih diperbolehkan begitu. Jual beli yang seperti itu. Ya, jadi dropship ini jual beli barang yang tidak ada di genggaman atau yang belum diterima barangnya oleh si penjual, secara hakikatnya dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Nggak boleh jual beli seperti ini, nggak sah. Ya, kalau reseller beda lagi, itu boleh. Ulama sepakat itu diperbolehkan reseller. Kalau dropshipper kan dia agak beda, barangnya nggak ada. Asalkan sudah dapat izin, itu asalkan sudah dapat izin. Kalau sudah dapat izin daripada supplier, ya kan, dan supplier ini mengetahui bahwa orang ini menjadi dropshipnya gitu, berarti kan udah diizinin tuh. Ya, ulama 4 mazhab sepakat. Asalkan dalam mazhab Syafi'i itu dengan syaratnya itu barangnya itu mudah dikenal, orang tahu gitu. Contoh, beli baju, tahu baju itu bagaimana gitu. Beli motor tahu motor itu bentukannya bagaimana.
Nah ini adanya syarat daripada mazhab Imam Syafi'i, meskipun jual belinya ini, dropshippingnya ini dia mendapatkan izin dari supplier atau penjual aslinya. Ini kan sering terjadi dengan kita, jual beli online, ada dropshipnya ini segala macam. Ya, ini kan kekhawatiran Imam Syafi'i itu ketika kita menerima barang, membeli dari orang yang dia menjual kembali, yaitu dengan dropship tadi, adanya cacat, adanya ketidaksesuaian dengan barang yang semestinya dijual, maka ini nanti kan masuknya adalah kezoliman. Sedangkan kuyud, yaitu kuyud itu adalah aturan, batasan-batasan yang harus ada di dalam jual beli, termasuk tidak adanya kezoliman antara penjual dan juga pembeli. Contoh dia beli handphone yang datang sabun mandi, itu kan adanya kezoliman di situ. Maka disinilah hukum-hukum diterapkan. Kemarin kita udah ngebahas jual beli yang dilakukan, yang diterapkan dalam mazhab Syafi'i itu memang sangat ketat. Bisa-bisa jual beli yang kita lakukan sampai sekarang ini semuanya nggak sah. Kalau kita ngikutin benar-benar mazhab Syafi'i. Sampai sini jelas. Jadi jual beli barang yang belum diterima barangnya itu adalah, maksudnya belum diterima itu si penjual tuh nggak ada barangnya di tempat, tapi dia ngejual dan terjadi akad di situ, itu maka hukumnya haram. Walahmi bil hayawani, dan menjual atau jual beli daging dengan hewan. Saya beli hewan, tukernya sama daging. Contoh, nuker daging 10 kilo tuker sama kambing 1 ekor, misalkan gitu. Atau daging kambing, daging sapi 100 kilo tuker sama sapi ekor, 1 ekor sapi yang masih utuh. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah haram yang begini. Kenapa? Karena yang ditukar ini nggak sejenis. Contoh begini, dia nuker daging, sedangkan dapatnya adalah 1 ekor utuh, ada kulit, ada jeroan, ada pala, ada tanduk, ya, nggak sesuai. Maka disinilah adanya keharamannya menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hambali dan juga mazhab Imam Maliki, dihukumi haram jika yang ditukarkan adalah sejenis. Contoh nuker daging kambing sama 1 ekor kambing, ini kan sejenis tuh, sama-sama kambing. Maka kata Imam Maliki ini haram, kecuali yang ditukarkan adalah lain jenis, maka itu diperbolehkan. Lain hal lagi menurut mazhab Imam Hanafi, mau sejenis atau kagak sejenis hukumnya boleh. Tuh mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, boleh hukumnya begitu. Ada lagi pendapat Ibnu Qayyim, dihukumi kalau yang ditukar itu hewan dan hewannya itu tujuannya untuk dimakan, maka itu nggak boleh, kecuali kalau dia nuker daging sama hewan yang hewannya itu bukan untuk dimakan, itu diperbolehkan. Contoh, saya nuker daging sama 1 ekor kuda. Ini kan jarang ada yang mau makan kuda, maka itu masih diperbolehkan. Atau mau nuker daging sama 1 ekor kucing. Kita kan ini pada dapat daging nih banyak, Idul Adha, freezer nggak muat, jual dah, tuker sama 1 ekor kucing. Dan menurut Imam Ibnu Qayyim ini masih diperbolehkan, karena tujuannya bukan untuk siapa yang mau makan kucing, kan gitu. Ya, kalau mazhab Hanafi masih boleh, mau sejenis ke atau enggak sejenis ke, itu. Karena dia lihatnya apa? Memperbolehkannya itu karena lihatnya bukan termasuk daripada malu ribawi. Oke, dagingnya itu termasuk daripada malu ribawi. Kemarin kan kita udah bahas, harta ribawi itu emas, perak, dan juga apa? Makanan. Itu. Harta
Yang termasuk harta ribawi, emas, perak, dan juga makanan. Daging di sini masuk malu ribawi, tetapi nukernya sama hayawan yang nggak masuk daripada malu ribawi, nggak masuk daripada harta ribawi. Maka kata Imam Hanafi ini masih boleh, karena yang ditukar itu bukan harta ribawi. Gitu. Sampai sini jelas. Walahmi bil hayawan. Menurut mazhab Imam Syafi'i mutlak haram nuker begitu, jual beli. Saya nuker kambing dagingnya dengan 1 ekor kambing utuh, nggak bisa. Kenapa? Karena di situ ada kezoliman. Yang satu dapatnya cuma dagingan doang, yang satunya lagi udah dapat kulit, ada jeroan juga, ada tanduk juga, ada pala juga. Nah, di situ. Paham? Nah, kemudian yang diharamkan lagi di dalam kitab ini dikatakan wadaini bidaini, dan hutang dibayar dengan hutang. Ini sering banget jadi kita nih. Ini hukumnya adalah tidak sah, haram. Contoh begini, Mang Ono punya hutang sama Bang Ibai. Bang Ibai punya hutang sama Mas Yuda. Mang Ono melepaskan tanggung jawab dari Pak Mang Ono punya hutang sama Bang Ibai. Ya kan? Bang Ibai punya hutang sama Mas Yuda. Yang harus bayar daripada Mang Ono nih, taruh, muter-muter saya jadi bingung nih. Mang Ono punya hutang sama Bang Ibai. Kan Mang Ono harus bayar nih. Nah, tapi Mas Yuda punya hutang sama Mang Ono gitu tuh. Mang Ono melepaskan tanggung jawab yang hutang harus dibayar kepada Bang Ibai, ngelewatin daripada Mas Yuda gitu. Paham? Ini nggak boleh hutang dengan hutang. Mang Ono minjem duit sama Bang Ibai, minjem duit dong berapa? 100.000. Nah, lempengannya harus Mang Ono yang ngebayar ini utang kepada Bang Ibai, Mang Ono minjem duit. Saya jadi keder, saya nggak pernah utang hal ini. Mang Ono minjem duit sama Ibai. Mas Yuda punya utang sama Mang Ono. Mang Ono harusnya bayar kepada Bang Ibai, tapi Mang Ono ngelepasin tanggung jawab biar Mas Yuda yang bayarin utang kepada Ibai gitu tuh. Ini nggak boleh utang dengan utang. Ini kan yang sering jadi begitu kita. Minjem duit dulu dong, ntar si Anu bayar utangnya. Nah, ini nggak boleh tuh. Haram gitu. Saya mau beli sesuatu, tapi duit saya masih di orang utang. Saya minjem dulu dong duit sama ente. Ntar kalau dia udah bayar, saya kasih ke ente. Ini membayar utang dengan utang. Ada menukar di sini. Utang dengan utang. Artinya lepas tanggung jawab. Ini nggak boleh. Ya, hukumnya adalah haram. Ya, tidak sah begitu. Wa bai'ul fuduli, dan jual beli al-fuduli. Fuduli itu adalah barang yang bukan miliknya. Jual TV. TV siapa ini? TV bapak saya. TV bapaknya dijual, nggak boleh tuh. Bukan punyanya. Atau boleh mencuri. Boleh nyolong, dijual. Nah, ini jual beli yang haram, yang tidak sah. Tidak diperbolehkan. Yang bukan punyanya. Ya berkata punya bini. Mahar itu. Mahar yang kita kasih ke bini saat nikah, itu punya siapa? Punya bini. Dijual sama kita, nggak boleh. Kalau izin dulu, dijual emangnya? Nggak apa-apa. Pengalaman kayaknya kali ini. Agak boleh. Mahar itu kan yang kita udah kasih ke bini, berarti kan punya siapa kepemilikan? Punya bini kita. Kita jual itu tanpa sepengetahuan bini. Nggak boleh, haram. Boleh. Makan jual sama bini juga. Bininya dijual. Maksudnya barang jualnya berapa? Nah, kalau dengan sepengetahuan atas izin, berarti kan yang jual bininya, itu cuma nganterin tapi maksa. Wa malam yarahu, dan sesuatu yang tidak atau yang belum dilihatnya. Yang belum dilihatnya, nggak boleh tuh. Ane mau jual nih handphone, saya mau bayar nggak? Di sini Ane bayarin dah. Terjadi akad di situ. Sementara orang yang membelinya itu belum lihat handphonenya kayak gimana.
itu nggak boleh. Ya, haram, tidak sah jual beli seperti itu. Makanya orang yang kerjaannya atau profesinya dagang, ini kudu paham hal yang seperti ini. Dia jual beli, dia buka toko baju misalkan gitu. Baju kan biasanya masih plastikin. Ada orang mau beli, buka dulu bang ya, lihat. Nah, di situ ilmunya tuh. Lihat dulu bajunya, depannya gimana, belakangnya gimana. Jangan jual beli masih di dalam kotak, masih diplastikin rapi. Beli, ini aneh beli nih gamis nih, masih dilipat rapi. Aneh beli nih gamis nih. Terjadi takut di situ tadi kayak tadi baiul goror. Ya, adanya goror di situ. Pas dibuka, emang depannya gamis, belakangnya ada tulisan no woman no cry, kan nggak boleh begitu. Karena nggak dilihat gitu. Beli kitab, bang itu kitab itu berapa harganya? Ini aneh beli, nggak dilihat lagi dalamnya. Emang kitab nih judulnya tuh Sulamat Topik, pas dibuka dalamnya kosong. Nah itu kan baiul goror di situ. Maka harus dilihat. Beda kalau dijual beli toko-toko online itu kan dia dipoto, depannya covernya dipoto, dalamnya juga ada dilihat dipoto, kertasnya apa, dilihatin. Jangan nggak dikasih lihat. Nggak boleh. Aneh beli nih. Biasanya itu kan ada tuh ya dulu masih di mobil mikrolet ya, di dalam anuan apa namanya, dia jual burung ya, dia padahal mulutnya tuh begitu bekicau, bukan yang di dalamnya. Mau beli, jual harga sekian, ya udah beli, pas dibuka lah. Itu nggak boleh tuh gitu tuh ya, itu haram. Maka kalau mau beli sesuatu kita udah dapat ilmunya, lihat dulu. Kita juga karena kita pembeli jangan asal aja, udah segitu udah. Enggak, kita lihat dulu barangnya. Jangan nggak lihat. Jual beli COD, kan lihat dulu kita barang. Mau beli motor, lihat dulu motornya. Lihat dulu, jangan langsung kita akad di situ. Sementara kita belum lihat daripada itu barang. Mau beli mobil, kan lihat dulu tuh. Nggak lihat depannya doang, nggak lihat luarnya doang, tapi lihat dulu tuh interiornya, dalamnya, joknya bagaimana, dalamnya, ya kan? Jangan udah saya beli itu mobil, dilihat dulu luarnya cakep, 40 habis dicat rapi, masih buka joknya nggak ada. Nah, udah akad lagi di situ. Mau komplain ke siapa ya? Ya kan? Makanya harus dilihat dulu di situ jual beli. Kalau nggak dilihat dulu, maka di situ haram. Karena nggak ada barang yang dilihat. Saya jual ini nih, apa motor. Jadi saya bayarin lah. Tapi dia pernah lihatnya 5 tahun yang lalu. Boleh nggak begitu? Nah ini kan sifatnya berubah nih motor. 5 tahun, belum pajaknya, belum yang lain-lainnya. Ya kan? 5 tahun yang lalu memang dia lihat tuh motor, mau turun, cakep masih. Dia jual 5 tahun setelahnya. Udah pernah lihat tuh. Kapan? 5 tahun yang lalu. Nah ini nggak bisa begini. Tetap nggak bisa. Dia harus lihat dulu kondisinya bagaimana, spakbornya ada apa enggak. Udah saya udah pernah lihat 5 tahun yang lalu. Pas dikasih bannya hilang itu kan repot begitu. Ya. Sedangkan syarat atau kuyut batasan daripada jual beli itu harusnya tidak ada kezaliman antara satu dengan yang lain, antara penjual dengan pembeli. Kemudian wabai'u ghairil mukallafi alaihi, dan jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Seperti apa? Anak kecil yang belum balik. Mukallaf itu apa? Syaratnya balik, tamyiz, berakal, sudah sehat. Bisa lihat gitu maksudnya. Sehat akalnya, akal yang sehat, berakal. Akal jual beli yang dilakukan oleh orang gila kagak sah. Orang gila jual motor gitu, kita beli, kagak sah. Anak kecil di sini pelakunya dia mau penjual atau pembeli tetap kagak sah. Nah, maka di sini dalam menurut Imam Nawawi diperbolehkan jual beli seperti ini asalkan tamyiz. Asalkan tamyiz. Tamyiz. Hah?
Apa tuh tamyiz? Bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri. Batasan umurnya berapa tahun? 7 tahun. Meskipun belum 7 tahun, tapi kalau dia udah tamyiz, bisa membedakan mana kanan, mana kiri, boleh. Terlebih lagi, barang-barangnya adalah barang-barang yang remeh. Barang-barang yang remeh itu barang apa ya? Contoh, es krim, permen, ciki. Itu barang-barang yang remeh. Anak kecil yang melakukan ini, ini masih diperbolehkan. Beli ciki misalkan. Ali itu jalan, bobo duit, gorebu, beli ciki. Ini kan dibatasi dengan hal-hal yang seperti ini, takut adanya goror, takut adanya kezoliman. Tentang anak kecil, bawa duit 100.000, dibohongin namanya dagang, ya kan? Sama di sini menurut Imam Nawawi diperbolehkan asal tamyiz di sini maksudnya. Begitu. Wa ma la manfa'ata fihi, dan menjual atau jual beli sesuatu yang tidak ada manfaat di dalamnya. Apa contohnya? Aneh jual nih nasi sebutir 1.000. Aneh jual nasi sebutir 1.000 sama ente bagi baik. Nih nasi yang sebutir ini ada manfaatnya nggak? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Maka ini tidak diperbolehkan, tidak sah jual beli seperti ini yang nggak ada manfaatnya. Aula qudratalahu ala taslimihi, atau tidak ada kuasa baginya ala taslimihi terhadap atas menyerahkannya. Ada jual sama ente apaan? Burung elang. Mana burungnya? Aku masih di sono loh, masih di atas terbang. Iya, nah ini kagak boleh begitu, nggak kuasa maksudnya. Karena maksudnya dia nggak kuasa menyerahkannya gitu. Kecuali dia nangkep dulu baru dijual, itu boleh. Ya. Kalau misalkan dia nggak kuasa menyerahkannya, ya kagak boleh. Jual beli apa ya? Macan. Mana macannya? Oh, tangkap loh. Ya, itu juga boleh. Au bila sighatin, atau jual beli yang tidak adanya sighah, yaitu ijab qabul. Beli kopi, itu nggak ada sighah tuh, ijab qabul. Dalam mazhab Syafi'i memang jual beli ini agak ketat, harus ada sighah, disebutin harganya. Saya beli kopi berapa harganya? 10.000. Ini duitnya. Saya beli kopi ini ya 10.000. Ya kata penjualnya, ya saya terima. Itu namanya ijab qabul, akad di situ ada. Nggak sah kalau misalkan kayak tadi dong gitu, ngasih duit, ya udah, ya pulang, dah, itu enggak bisa begitu. Ya, kecuali ini kan namanya bai'ul mu'attah. Bai'ul mu'attah ini adalah jual beli yang tidak ada atau tanpa ijab qabul. Itu namanya bai'ul mu'attah. Menurut Imam Nawawi untuk hal-hal yang remeh boleh-boleh aja, sah. Nah, ya ini menurut Imam Nawawi hal-hal yang seperti ini kan yang di Alfa itu adalah disebut merek betul. Itu hal itu bai'ul mu'attah. Ya, ini masih hal-hal yang remeh. Beli ini, beli itu. Kecuali kan maka sigat ijab qabul itu kan bisa lisan, bisa tulisan. Kalau hal-hal yang berharga, yang bernilai, biasanya itu ada kwitansi. Mau beli rumah, nggak bisa beli rumah dilihat ini begini. Oh deh, ya, udah main nempatin, nggak bisa, nggak ada sigat di situ. Pastinya kan ada ijab qabul, ada akad, tulisan, kwitansi, udah beli dengan harga sekian, ya kan? Atau beli mobil, ada kwitansinya, beli motor, ada kwitansinya. Kecuali hal-hal yang remeh, ya mau belanja ke minimarket segala macam, kan mbak-mbaknya cuman, udah Pak ini aja, ya, 50.000, kasih duit, ya udah, makasih. Pulsanya enggak Pak, tuh kan? Biasanya begitu ya, tawarin pulsa. Susunya naik ya Pak.
Ya, itu namanya bai'ul mu'attah. Jual beli yang tanpa adanya sigoh atau ijab qabul. Menurut Imam Nawawi ini masih diperbolehkan asalkan barang-barang yang remeh atau barang-barang yang udah diketahui cirinya, sifatnya, itu masih boleh. Ya. Makanya yang saya katakan dalam mazhab Imam Syafi'i ini jual beli agak ketat. Kalau Imam Hanafi masih boleh, sah aja tanpa adanya ijab qabul. Yang penting redha, sepakat gitu. Maka ini harus diperhatikan sekali lagi. Kecuali kayak di daerah mana tuh yang dia pakai ada akad tuh, Kalimantan ya. Kalimantan tuh, saya beli, ya saya dengan harga sekian ya saya terima. Itu akad. Kalau kita kan yang sehari-hari ini kan kagak. Berapa ya semua? 2.000. Ya dah tuh. Ya. Makasih. Kalau kagak, ada aja yang kagak ngomong sama sekali. Ya. Doang. Ini hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Bila sigot, wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki, dan menjual sesuatu yang tidak termasuk daripada kepemilikan. Tahtal milki, di bawah kepemilikan. Contohnya apa? Kalau hurri, seperti orang merdeka. Ini kan orang merdeka nih kita semuanya nih. Boleh nggak saya jual? Hah? Misalkan saya jual, nih ada apa ya, Mamono saya jual, boleh nggak? Nggak ada yang mau lagi juga. Bang Yaman saya jual, nggak mau, udah aki-aki lagi kan gitu. Nggak ada yang mau. Nah, contohnya ini kan hal yang seperti ini, orang yang merdeka, udah tua, bengek gitu ya. Orang yang merdeka ini nggak boleh diperjualbelikan gitu. Atau contoh lain apa di sini dikatakan wal ardil mawati, dan tanah yang mati atau tanah yang tidak bertuan. Umpama Bang Atim jalan-jalan ke hutan, nyampe di hutan dikaplingin, dijual, padahal tanah bukan punya dia dan nggak ada yang punya. Diklaim ini tanah saya jual, itu nggak boleh begini. Tanah yang tidak bertuan, ya, karena bukan miliknya juga, bukan miliknya dia, dan memang bukan milik siapa-siapa. Contohnya apa lagi yang tidak boleh dijual, yang tidak ada kepemilikan? Masjid, musola, nggak ada tuh di masjid masang pelang masjid ini dijual. Kalau masjid hal tempat atau sesuatu yang sudah diwakafkan, yang sudah diwakafkan tuh nggak bisa dijual. Karena apa? Karena yang sudah diwakafkan itu milik Allah. Ya. Itu bayar jasa namanya, dari aman. Itu bayar jasa. Itu bayar jasa. Nggak apa-apa, bukan bayar tanahnya, tapi bayar jasa. Biasa kayak di kuburan-kuburan tuh disebut tuh ya, itu bayar jasa. Bayar jasa siapa? Yang ngurusnya, yang menggalinya. Bukan bayar tanahnya, bukan beli tanah 2 kali 1, bukan. Tapi situ bayarnya adalah, maka akadnya juga kan berapa nih mau gali, berapa duit gali tuh kan gitu akadnya, bukan berapa duit di tanah 2 kali 1, bukan begitu. Hah? Ya, boleh aja. Ya, maka di situ dikatakan wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki kal hurri wal ardul mawad. Ya. Wa bai'ul majhuli, dan menjual atau jual beli sesuatu barang yang tidak diketahui. Ya, barang yang tidak diketahui sama juga nggak boleh. Misalkan barangnya nggak ada, majhul itu kan artinya belum diketahui atau barangnya nggak ada, sama kayak tadi. Wan najisi, dan juga najis, jual beli najis nggak boleh. Contoh darah tuh, darah apa namanya? Harus nggak boleh. Itu najis tuh, jual beli. Kalbi, seperti anjing. Wah, ini seperti menjual anjing, jual beli anjing hukumnya haram. Ya, jual beli anjing hukumnya haram. Maka di dalam kitab Fathul Mubin dikatakan idza haramallahu syai'an harrama tsamanah. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu, maka haram juga harganya atau hasil jual belinya itu haram. Itu jelas.
Maka jual beli anjing hukumnya adalah haram. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Hanafi, jual beli anjing ini masih diperbolehkan. Kenapa? Karena dilihat ada kemanfaatannya. Maka di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik sendiri, Syekh Nawawi mengatakan walau mu'allaman, meskipun anjingnya anjing yang terlatih, bisa menjaga, bisa memburu. Anjing yang seperti ini tetap dalam mazhab Syafi'i diharamkan. Nah, dilihat kemanfaatannya oleh mazhab Imam Hanafi, ini masih diperbolehkan. Begitu. Sedangkan mazhab Maliki boleh jika ada manfaat dan tidak boleh alias haram jika tidak ada manfaat. Contoh anjing galak, ya, anjing yang bisa merusak atau menyakiti orang atau menyakiti sesuatu. Nah, ini dihukumi haram. Dan Imam Syafi'i melihat keharamannya di situ karena anjing ini adalah sesuatu yang najis dan juga bisa menyakiti atau merusak, bisa mengganggu orang. Cuma bagaimana kalau misalkan ada yang ngasih anjing, ada yang ngasih kita anjing, boleh nggak dipelihara anjing? Boleh, asal ada syaratnya. Apa syaratnya? Anjing itu ada manfaatnya. Contoh tadi anjing yang mu'allaman itu anjing yang terlatih, dia bisa ngeburu, bisa ngejaga. Dan yang kedua syaratnya adalah anjing tersebut tidak tinggal dengan kita. Artinya dia ada tempat tersendiri. Jangan tinggal sekamar. Ya, jangan tinggal dicampur satu rumah. Dia ada tempat tersendiri. Asalkan anjingnya anjing terlatih, bukan anjing anjing apa namanya itu? Yang biasa itu yang kuntek, kudel. Ya, itu nggak boleh, haram. Sedangkan jual belinya sendiri, apalagi hukumnya adalah haram. Wa kulli muskirin, dan jual beli setiap cairan yang memabukkan. Kullu muskir khamr, wa kullu khamrin haram. Setiap cairan yang memabukkan itu khamar. Dan setiap khamar itu adalah hukumnya haram. Maka khamar itu seperti yang kemarin kita udah pelajari, dari 7 macam najis, khamar termasuk cairan yang memabukkan. Hukumnya adalah najis. Maka khamar itu najis. Ya. Misalkan baju kita terkena khamar, maka baju terkena najis. Jual beli khamar ini haram. Meskipun khamar yang muhtaram, misalkan yang bermulia, yang harus dimuliakan, kan ada tuh ya khamar yang ada apa namanya, diawetin gitu ya. Hah? Yang diawetin. Enggak, ada tuh yang sampai bertahun-tahun, ya kan, ada tuh ya. Wine. Ya, yang seperti itu. Itu tetap haram hukum. Wa muharramin, dan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan, jual belinya juga haram. Contohnya apa di sini di dalam kitab dikatakan katumbur, seperti tumbur. Tumbur itu tadi yang saya katakan adalah gitar, semacam gitarnya orang Arab zaman dulu. Maka di sini Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi menghukumi tumbur itu, alat musik itu haram. Ini kan lagi rame nih tentang alat musik itu, tentang musik itu haram atau enggak tuh. Ya, dilihatnya begini, tumbur itu kan, maka dikatakan tumbur haram di sini karena menjadi ciri khas orang itu bisa melakukan satu perbuatan kefasikan. Ya, mayoritas ulama ada yang memakruhkan daripada alat musik. Cuman kan kita nggak bisa menghukumi alat musik itu, karena pada dasarnya alat itu nggak memiliki satu hukum yang namanya alat. Contoh kentongan juga menimbulkan bunyi. Apakah kentongan itu haram? Enggak juga.
Sebagian ulama Syafi'i membolehkan, seperti Imam Ghazali membolehkan yang namanya alat musik, asalkan tidak membuat kelalaian, tidak melalaikan, bahkan bisa membangkitkan semangat, motivasi yang baik kepada perbuatan-perbuatan terpuji, itu masih boleh. Main gitar, boleh nggak? Dilihat, asalkan lagunya, syairnya bisa membangkitkan motivasi, semangat kepada perbuatan baik, boleh. Tapi kepada perbuatan yang fasik, dilihatnya dari situ. Karena yang namanya alat begitu. Garpu sendok aja bisa jadi haram. Ketika kita bunyikan itu garpu sendok dengan piring, sedangkan tetangga kita di samping ada yang kelaparan, itu bisa jadi haram di situ. Sama halnya menimbulkan bunyi seperti alat musik. Tapi garpu sendok piring kita, kalau bunyi itu kita sengaja bunyikan dan tetangga kita di samping rumah ada yang kelaparan, itu bisa jadi haram. Jadi orang pada ributin soal alat musik segala macam, musik itu sendiri haram. Dilihat dulu yang mana yang dikatakan haram. Akibatnya terjadi sebuah kefasikan, disitulah haramnya. Main seruling, kalau serulingnya itu membangkitkan motivasi untuk ibadah, nggak jadi soal. Ada memang alat musik yang diperbolehkan. Contohnya apa? Yang dipukul, gendang, duf, ya. Itu boleh tuh. Hadrah, darbuka, perutnya dia, itu kan bunyi. Jadi enggak semata-mata kemudian kita mengatakan mukul rata alat musik itu haram, enggak bisa. Kenapa di sini dikatakan tumbur itu sesuatu yang haram? Karena menjadi ciri khas orang-orang bisa berbuat fasik. Contoh kan ada alat musik yang memang hanya khusus digunakan untuk orang-orang yang yang kemudian akibatnya orang tersebut berbuat hal-hal yang tidak terpuji, yang fasik. Itu alat-alat musik buat DJ segala macam, ya kan? Atau buat apa kan ada tuh ya, yang khusus. Ya itu haram bang. Ada dilihat akibatnya begitu. Dilihat dampaknya. Kalau kita main gitar, gereng-gereng buat sholawatan, ya gak jadi sholat. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, main gitar, gak apa-apa, boleh. Atau buat apa yang zikir, sholatullah salamullah, gak apa-apa. Jadi jangan lihat gitar haram, ini haram alat musik. Yang boleh cuma gendang. Main aja lu, kentongan segala macam. Ya, yang dilihat adalah akibatnya. Jual belinya sendiri dikatakan itu adalah alat musik adalah haram. Tadi alat musik yang gimana? Yang dia mengakibatkan daripada kefasikan. Wa yahrumu bai'u syai'il halal wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah.